Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Putri Absari, NIM B100-200-569, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Ramadhan dengan karya ilmiah yang berjudul Strategi Pemasaran Online pada Produk Pakaian para Pedagang di Beteng Trade Center atau BTC Solo. Pada latar belakang dalam karya ilmiah saya berkaitan dengan kondisi atau fenomena yang terjadi pada saat ini, di mana Beteng Trade Center atau BTC merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Solo. Banyak di antaranya pedagang BTC melakukan proses pemasarannya dengan cara online, yang pada saat ini memang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, masih banyak juga di antaranya yang belum menggunakan pemasaran melalui online karena kurangnya pemahaman tentang pemasaran online. Di era digitalisasi, internet memang merupakan salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat, terutama kaum remaja. Internet tidak hanya sebagai media informasi, komunikasi, tetapi juga sebagai media pemasaran. Salah satu contoh dalam dunia pemasaran dari perkembangan teknologi adalah gadget. Dan masyarakat lebih banyak beraktivitas di dunia sosial media seperti berbelanja, berbisnis secara online. Penggunaan internet meningkat setiap tahunnya akan mendorong potensi pertumbuhan yang lebih besar terciptanya online shopping. Terdapat beberapa rumusan masalah pada karya ilmiah saya. Yang pertama, bagaimana pendapat para ahli mengenai pemasaran. Yang kedua, apa dampak positif dari pemasaran online pada produk pakaian. Yang ketiga, apa dampak negatif dari pemasaran online pada produk pakaian. Pada tujuan penulisan dalam karya ilmiah saya yang berkaitan dengan rumusan masalah, yang pertama, dapat mengetahui pendapat para ahli mengenai pemasaran. Yang kedua, dapat mengetahui dampak positif dari pemasaran online dari produk pakaian. Yang ketiga, mengetahui dampak negatif dari pemasaran online pada produk pakaian. Dalam manfaat penulisan pada karya ilmiah saya, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis merupakan manfaat yang berlatarkan tentang keraguan atau ketidakpuasan terhadap studi atau teori yang sudah ada. Manfaat teoritis di sini saya mengambil diharapkan menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai pendukung bagi ilmu manajemen yang menyangkut tentang strategi pemasaran. Yang berikutnya, manfaat praktis yang merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah. Di sini saya mengambil manfaat untuk penulis guna melatih berpikir dan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Yang kedua, bagi penjual serta pembeli dapat memberikan manfaat yang berarti. Yang ketiga, bagi peneliti lain guna referensi tambahan dalam rangka melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Pada kajian teori dalam karya ilmiah saya menjelaskan tentang serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif yang berkaitan dengan rumusan masalah, di mana kajian teori saya menjelaskan tentang bagaimana pengertian pemasaran menurut para ahli, dampak positif dan dampak negatif dari pemasaran online pada produk pakaian. Dan pada kajian teori saya
saya tambahkan teori tentang strategi pemasaran dan strategi pemasaran online. Pada tinjauan pustaka dalam karya ilmiah saya menjelaskan tentang ringkasan penelitian atau studi sebelumnya yang sudah ada tentang suatu topik yang diteliti. Berdasarkan tinjauan pustaka saya, menurut hasil penelitian Sarstuti tahun 2017 diperoleh kesimpulan bahwa langkah awal dalam penyusunan strategi komunikasi pemasaran yaitu analisa segmentasi, targeting, positioning. Strategi yang digunakan adalah promosi penjualan dan pemasaran iklan banner di Facebook. Kedua strategi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan produk. Media online yang digunakan adalah seperti website, Facebook, Twitter, dan Instagram dalam mengomunikasikan pemasaran produknya. Selain itu, berdasarkan penelitian menurut Maulida Sari dan Damrus tahun 2021 bahwa promosi suatu produk yang dapat dilakukan secara offline maupun online. Namun, di tengah perkembangan era digitalisasi saat ini, cara promosi terbaik adalah melalui media online seperti Facebook. Facebook merupakan salah satu media pemasaran online terbaik. Hal tersebut dikarenakan Facebook juga merupakan jejaring sosial yang memiliki jumlah pengguna yang terbanyak. Berikut contoh dari tinjauan pustaka karya ilmiah saya. Salah satu peta konsep atau mind map dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka pemikiran teoritis tentang strategi pemasaran online pada produk pakaian para pedagang di Beteng Trade Center Solo. Kerangka pemikiran teoritis ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Strategi pemasaran online dapat dihasilkan bauran pemasaran yang memiliki 4 unsur diantaranya produk, harga, promosi, dan tempat. Namun, pasar sasarannya itu ada 2 unsur yang utama, yaitu harga dan promosi. Karena dengan harga dan promosi itu akan dapat meningkatkan proses penjualan atau meningkatkan laba dalam penjualan. Pada produk sendiri dapat hal yang harus dipertimbangkan yaitu kualitasnya, desain, nama merek, dalam pengemasan, pelayanannya, ukuran, dan garansi produk. Untuk harganya sendiri, ada daftar harga, untuk potongan harga khusus, biasanya untuk reseller atau yang grosir, periode pembayaran. Untuk transaksi online biasanya memiliki periode pembayaran, misal 1 kali 24 jam, dan alat pembayarannya sendiri bisa menggunakan cash on delivery atau dengan transfer banking. Untuk promosinya sendiri, hal yang harus dipertimbangkan yaitu promosi penjualannya, periklanan, reseller, atau pemasaran secara langsung. Untuk tempatnya, di BTC sendiri memiliki tempat lokasi yang strategis karena menjadi pusat belanja di kota Solo yang cukup terkenal dengan pasar yang memasarkannya secara offline dan online. Untuk persediaannya sendiri, di pasar Beteng Trade Center itu mempunyai persediaan yang cukup banyak. Pada persediaannya, untuk transportasinya sendiri, di Beteng Trade Center sendiri untuk transportasi sangat mudah dijangkau karena dekat dengan balai kota. Dari keempat unsur tersebut menghasilkan penilaian konsumen dari pemasaran online tersebut.
Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Beteng Trade Center atau BTC yang terletak di Jalan Mayor Sunaryo, Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022. Pada waktu penelitian ini sendiri saya tulis 16 Februari karena penelitian itu dilaksanakan setelah proposal ini disetujui. Jadi saya kira-kira penelitian dilaksanakan pada 16 Februari. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kenyataan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dengan cara penyampaian dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan berbagai metode ilmiah. Data dan sumber data. Sumber data merupakan semua informasi yang didapatkan dari responden yang berasal dari dokumen, statistik, atau dalam bentuk lainnya. Secara umum, data yang dicari adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Beberapa hal tersebut, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan, yang diperoleh dari wawancara, menyebar angket, atau observasi. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari studi-studi kepustakaan atau studi sebelum-sebelumnya, penelitian sebelumnya. Bisa berupa artikel jurnal, buku, dan internet. Teknik pengumpulan data. Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian melaksanakan dengan teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara keseluruhan, data yang dicari yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dari hal tersebut, teknik dalam pengumpulan data penelitian ini antara lain: yang pertama, angket. Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara adalah suatu proses memperoleh informasi dengan tanya jawab secara langsung oleh responden. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan suatu teknik yang berguna untuk mengumpulkan data di mana penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap kegiatan yang diteliti. Dan yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik yang bermanfaat untuk mendapatkan data pendukung dari penelitian. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pada prosedur penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data dengan angket dan wawancara. Adapun beberapa langkah prosedur penelitian sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, menyusun pertanyaan pada angket. Yang kedua, menentukan responden atau para pedagang. Yang ketiga, melakukan penyebaran angket ke responden. Yang keempat, selagi menyebarkan angket juga melakukan wawancara secara langsung.
Yang kelima, observasi dan dokumentasi keadaan di lingkungan tersebut. Yang keenam, melakukan pengolahan data kualitatif deskriptif. Demikian presentasi tugas karya ilmiah saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.